Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyama haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa jundi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sukun serta jajaran pimpinan, ranting dan ibu-ibu Aisyah, para pengurus takmir Masjid Asyura, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga kita dapat istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah, taklim dan silaturahim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sebentar lagi bulan suci Ramadan akan hadir bersama kita, maka kita perlu menata diri, mempersiapkan mental lahir dan batin agar dapat berpuasa dengan baik dan sempurna. Sungguh pun Ramadan setiap tahun datang, tapi karena umur kita semakin bertambah, maka semangat untuk melaksanakan puasa harus semakin ditingkatkan. Jangan sampai puasa tahun lalu sama dengan tahun-tahun yang lalu, padahal umurnya tambah terus, jatah hidup semakin berkurang. Karena itu mari kita bangun satu tekad. Nah, tekad itu namanya motivasi. Bapak Ibu, kita perlu membangun motivasi agar ibadah puasa di bulan Ramadan itu bisa maksimal. Pertanyaannya, mengapa kita perlu membangun motivasi? Pertama, ittiba Rasul. Rasulullah itu kalau sudah berada di akhir Sa'ban, gencar sekali memotivasi para sahabat. Sampai khutbah akhir Sa'ban yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Salman Al-Farisi, itu beliau memberikan pesan-pesan khusus agar kaum muslimin itu di dalam menyambut bulan suci Ramadan itu seperti tamu yang istimewa. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ittiba Rasul ini penting. Yang kedua, kita ini harus sadar memiliki blind spot, titik buta, titik kelemahan. Apa itu? Lupa, gampangan lali. Beda dengan ngelali ya. Kalau ngelali itu ya, kalau lali itu wajar, kalau ngelali itu penyakit itu. Ngelali, lupa itu wajar gitu ya. Ya, ngelupa itu beda itu. Nah, yang kedua, kita ini punya titik lemah, titik buta, namanya khilaf, ya, salah. Kalau kesalahan disengaja itu tidak seberapa banyak. Yang banyak itu kesalahan yang tidak disengaja. Karena kesalahannya tidak disengaja, ya gak rumangsa salah. Karena gak rumangsa salah, ya tidak bertaubat dan tidak minta maaf. Karena apa? Gak rumangsa salah. Padahal itu blind spot, titik buta, titik lemah yang ada pada diri manusia. Yang kedua, semangat itu naik turun Bapak Ibu. Sama dengan iman itu yazid wa yankus. Nah, titik-titik lemah inilah yang perlu
dibangkitkan kembali melalui motivasi. Sama dengan saraf-saraf tubuh kita ini, kalau ada yang lemah kan perlu dipijat ya, direfleksi ya. Agar apa? Bangkit kembali. Yang ketiga, mengapa kita perlu membangun motivasi? Karena puasa itu ibadah yang sangat istimewa, di mana capaiannya itu tidak main-main, iman dan takwa. Capaiannya itu iman dan takwa, sebuah derajat yang sangat mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa umur kita ini bertambah terus dan jatah hidup semakin berkurang terus. Kalau puasa kita pancet saja, tetap saja, maka usia itu tidak berkualitas. Maka dengan motivasi bertambahnya usia diimbangi dengan peningkatan kualitas ibadah, maka insya Allah akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, atau khairun nas man tola umru wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia yang dikaruniai usia panjang, banyak amal ibadahnya. Nah, inilah mengapa kita perlu membangun motivasi. Lantas apa sumber motivasi itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sumber motivasi pertama adalah kita mesti memahami posisi puasa itu seperti apa. Kemudian memahami makna. Ramadan itu sebuah syahrun, bulan. Syahru Ramadan. Syahrun dalam banyak variasi yang menyertai itu ada syahrun azimun, ada syahrun mubarak yang ditandai dengan Lailatul Qadar, ada syahrul maghfirah, bukan Syahrul Gunawan ya, Syahrul Maghfirah ya, jangan keliru ya. Ada Syahrul Sabr, wa huwa Syahrul Sabr as-sabru thawabul jannah. Ada Syahrul Quran yang kemudian namanya Nuzulul Quran. Ada jaza, balasan. Ada derajat tertinggi muttaqin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada Syahrul Siam ya, Syahrul Siam. Ini nama-nama bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu ya dengan kata lain Syahrul Azimul Mubarak, Syahrul Maghfirah, Syahrul Sabr, Syahrul Quran, Syahrul Siam. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita dalami posisi puasa yang akan menjadi sumber motivasi itu dari rukun Islam. Posisi puasa itu ada pada rukun Islam yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Ini berdasarkan hadis Muslim ketika dari Umar bin Khattab yang beliau menyatakan bahwa ada seorang laki-laki berbaju putih, berambut hitam gitu ya. Tahu-tahu duduk di hadapan Rasul dan saling berhadapan, sama-sama lutut. Kemudian bertanya, akhirnya anil Islam, terangkan kepadaku apa itu Islam. Rasul menjawab seperti rukun Islam itu ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah Bapak Ibu, rukun Islam namanya saja rukun, harus dipenuhi, kalau enggak batal. Bapak Ibu sholat, rukun sholat harus dipenuhi. Kalau rukun sholat enggak dipenuhi, sholatnya enggak sah. Jangankan rukun, syarat sahnya sholat saja harus dipenuhi. Berwudu, masuknya waktu, dan seterusnya.
Maka seorang muslim harus memenuhi rukun Islam itu. Dan rukun Islam ini sistemik, integral dan komprehensif. Sistemik artinya satu rukun dengan rukun yang lain itu bersambung dan sambungannya saling menentukan. Itulah yang disebut integral. Sambung menyambung menjadi satu, itulah sistemik dan integral. Nggak bisa dipisah, nggak bisa dilompati pula itu. Dan harus dilaksanakan secara komprehensif. Misalnya, seseorang yang sudah membaca 2 kalimat syahadat, ya harus sholat gitu. Kalau membaca 2 kalimat syahadat kemudian tidak sholat, Rasulullah SAW menegaskan, bainar rojuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Perbedaan seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikannya adalah meninggalkan sholat. Karena itu orang yang syahadat kemudian meninggalkan sholat, ya syahadatnya itu rusak. Dan ketika syahadatnya rusak, statusnya kembali seperti belum pernah syahadat. Said Hawa dalam salah satu kitabnya mengatakan, dari 20 perbuatan yang merusak syahadat seseorang, salah satunya adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Karena itu sesudah syahadat ya harus sholat. Karena apa? Syahadat itu, orang yang mengucapkan syahadat itu baru berada di pintu gerbang Islam, belum masuk ke bangunan Islam. Bangunan Islam itu sholat. Bunyal Islamu ala khamsin. As-sholatu imaduddin. Bangunan. Jadi orang yang baru syahadat itu posisinya berada di pintu gerbang Islam. Karena itu statusnya masih mu'alaf, imannya lemah. Untuk memperkuat ya sholat. Nah, karena itu sholat itu merupakan wujud bukti syahadat dalam konteks hablum minallah, sedangkan zakat wujud bukti syahadat dalam konteks hablum minannas. Kalau 3 rukun ini sudah ditunaikan, status seseorang itu baru muslim, Pak. Belum mukmin. Mengapa? Surat Al-Hujurat 14 itu jelas, Pak. Qalatil a'rabu amanna. Kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mengapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui itu berkata, tentu dengan pede sekali gitu ya. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Allah menyuruh Rasul, kul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin kulu aslamna, tapi katakanlah kami baru muslim, kami baru tunduk, kami baru berserah diri. Mengapa? Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Jadi kalau orang itu baru menunaikan 3 rukun, ya sudah Islam tapi belum mukmin. Agar jadi mukmin, ya harus puasa di bulan Ramadan sebagai rukun Islam yang keempat. Nah, dengan puasa status seorang muslim sudah meningkat menjadi mukmin. Jadi Bapak Ibu, begitu orang muslim itu, begitu muslim berpuasa, sudah otomatis dia menjadi mukmin. Seberapa persen keimanannya ditentukan kualitas puasa yang dilakukan. Semakin tinggi dan berkualitas puasa seseorang,
semakin tinggi pula iman dan kualitas imannya itu. Dengan puasa, status seorang yang tadinya muslim tambah satu menjadi mukmin. Karena ujung ayat perintah puasa itu la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, maka dapat pula derajat kedua, yaitu menjadi orang yang muttaqin. Dari sini kita membaca posisi puasa itu di bulan Ramadan amat sangat istimewa. Kenapa? Meningkatkan derajat seorang muslim dalam satu amalan 2 derajat sekaligus. Dari muslim otomatis menjadi mukmin dan otomatis menjadi muttaqin. Seberapa besar iman, seberapa kualitas iman dan takwanya tergantung kualitas puasanya. Tapi yang jelas 2 derajat ini sudah dikantongi oleh seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa. Inilah motivasi, Pak. Dengan memahami posisi puasa dalam Islam, memotivasi kita apa? Luar biasa. Dengan puasa Ramadan, derajat seorang muslim meningkat 2 kali lipat menjadi mukmin dan muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak berhenti di sini. Derajat mukmin dan muttaqin itu kemudian menjadi bekal menunaikan ibadah haji. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, ini perintah berhaji untuk berbekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jadi 2 rukun terakhir ini istimewa sekali, Pak. Satu-satunya rukun yang meningkatkan derajat seorang muslim menjadi mukmin dan muttaqin hanya puasa Ramadan. Satu-satunya bekal takwa dalam rukun Islam hanya haji. Karena itu sistemik, integral dan komprehensif. Nggak bisa dilompati. Pemahaman dasar seperti ini harus kita lakukan. Sehingga seorang muslim tidak cukup bisa menghafal rukun Islam. Orang menghafal rukun Islam itu sama dengan orang awam di desa hafal Pancasila. Tapi tidak hafal maknanya. Jangankan orang desa, orang awam, pejabat aja nggak paham Pancasila kok. Kalau paham, untuk apa korupsi dia? Ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pejabat yang koruptor itu nggak Pancasilais. Ganti wedi. Jadi kalau orang Islam itu hanya hafal rukun Islam, ya sama dengan orang yang hafal Pancasila, tidak tahu maknanya. Dan itu belum Pancasila. Muslim juga begitu. Pemahamannya harus utuh, pemahamannya harus komprehensif dan sistemik. Karena itu menjadi bahan kasakusuk gitu ya. Gak harus sholat deh, moro-moro kaji gitu ya. Zakate ora tahu, pemene puasane awal sama akhir tok. Ya Idul Fitri paling heboh sampai sarungnya capek sarung terus diklentek gitu ya. Tahu-tahu kaji, ya bisa karena dapat ganti rugi pembebasan tanah, matok laut barang itu. Ya. Bisa nih. Tapi bagaimana dengan konsekuensi rukun Islam ini? Tidak bisa dilompati, tidak bisa dilompati. Nah, karena itu kembali kepada materi inti kita, memahami posisi puasa dalam Islam
di mana rukun Islam yang keempat ini mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang mulia dan bermartabat, yaitu menjadi orang beriman dan menjadi orang yang bertakwa. Andai kata qadarullah kita nggak bisa menunaikan ibadah haji, takwa sudah kita dapat. Dan andai kata kita nggak bisa menunaikan ibadah haji karena memang manis tato'a ilaihi sabila, banyak amalan-amalan yang pahalanya itu sekualitas haji mabrur, yang balasannya tidak ada yang pantas kecuali surga. Contohnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man asbaha layan widul maliyahadin, ghufira lahu majana." Barang siapa yang bangun pagi, bangun subuh, tidak ada niat untuk merugikan orang lain, Allah memberikan ampunan dari dosa-dosanya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Wa man asbaha yanwi nusratal madlumi wa qada'i hajatil muslim kanat lahu ka'ajrin hajatin mabruratin. Barang siapa yang bangun subuh berniat menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan memenuhi kebutuhan mereka, maka Allah memberikan pahala sama dengan pahala haji mabrur. Jadi andai kata karena tidak mampu secara finansial atau pas mampu tapi antriannya 40 tahun gitu ya, sehingga otomatis nggak bisa haji kan. Mungkin bisa umroh. Masih ada amal ibadah yang balasannya sekualitas haji mabrur, yaitu apa? Ta'awun, nolong orang. Dan dimulai dari niat sejak bangun tidur, awal hidup diniati hari ini saya harus menyebar manfaat untuk siapapun. Apapun kelebihan yang kita miliki, sebarkan untuk kebaikan sesama. Kalau Allah memberi kelebihan harta, dengan harta itu sebarkan manfaat agar meraih nilai haji mabrur. Kalau Allah memberi kelebihan ilmu, dengan ilmu kita sebarkan manfaat. Kita bantu siapapun yang memerlukan. Kalau kita diberi anugerah jabatan, dengan jabatan itu kita tolong orang, bukan malah kita tindas orang itu. Kalau tanda tangannya masih laku, sebarkan untuk manfaat. Jauhkan diri dari kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Jauhkan itu. Balik saja mindset itu. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kita ini kan sering melihat kenyataan, Pak. Stempel itu nggak dilaci, Pak. Tinggal dok, tunggu besok ya, stempelnya masih dibawa bos. Padahal ndek laci, Pak. Karena apa? Lek bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini gennya Abu Jahal sama Abu Lahab ini. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebarkan manfaat agar kita apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan banyak lagi Al-Quran dan hadis memberikan peluang-peluang untuk itu. Baik, sekarang setelah sumber motivasi pertama kita pahami, apa sumber motivasi kedua yang namanya syahrun? Tadi kan sudah saya sebutkan syahrun azimun. Ya ayuhan nas qad adallakum syahrun azimun mubarak. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan dinaungi oleh satu bulan yang agung, bulan yang penuh dengan berkah. Bulan agung ini sebagai penghulu bulan lebih istimewa dengan arba'atun hurum, lebih istimewa dari syahrun arba'ata hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam riwayat Bukhari Muslim ini bisa kita baca. Nah,
Jadi di antara bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, ini 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah. Tapi tidak bisa melampaui istimewanya bulan Ramadan. Karena puasa di bulan Ramadan itu rentangan waktunya itu panjang, beda dengan ibadah sholat, beda dengan ibadah zakat. Bulan puasa itu panjang rentangannya, hariannya rentangan jumlah jamnya panjang, bulannya mencapai 1 bulan. Di dalamnya adalah fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Man taqarraba ilayya bihaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi maswa. Ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu balasannya dilipat gandakan oleh Allah. Barang siapa yang melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan dinilai sama dengan melaksanakan 1 amalan wajib di luar Ramadan. Wa man taqarraba ila bihasanin min khair kana kaman adda sab'ina faridatan fi maswa. Dan barang siapa yang melaksanakan 1 amalan fardu di bulan Ramadan, Allah berikan balasan sama dengan melaksanakan 70 amalan fardu di luar Ramadan. Itu masih terangkakan, masih terbilang 70 kan. Nah, sedangkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan puasa itu untukku dan aku sendiri yang ngatur balasannya. Berarti apa? Tidak terhinggakan, Pak. Karena itu agung sekali bulan Ramadan. Kemudian selain syahrun azim juga syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Dasar kajiannya 2 surat, Al-Qadar 1-3 dan Ad-Dukhan ayat 3. Ya. Lailatul Qadar inilah satu di antara keistimewaan yang diberikan Allah kepada Rasul dan umat Rasul. Jadi Bapak Ibu, mukjizat-mukjizat yang diterima para nabi dan rasul terdahulu itu hanya untuk yang bersangkutan. Tongkatnya Nabi Musa itu ya hanya Nabi Musa yang pegang, dan Nabi Musa yang mengendaki tongkat itu mau jadi apa, itu Nabi Musa. Istrinya Nabi Musa nggak bisa menggunakan tongkat itu, anaknya Nabi Musa nggak bisa menggunakan tongkat itu, apalagi ponakannya Nabi Musa nggak bisa. Hanya untuk Nabi Musa. Nabi Ibrahim dibakar ndak gosong, ya hanya untuk Nabi Ibrahim. Andai kata Nabi Ismail gosong itu. Karena itu mukjizat-mukjizat yang diturunkan Allah kepada para nabi hanya untuk beliau yang bersama. Tapi untuk salat dan Lailatul Qadar itu selain untuk Rasulullah SAW juga untuk umat beliau. Inilah motivasi yang harus kita bangun dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Kenapa? Kalau mendapat Lailatul Qadar 83 tahun khairum min alfi syahrin itu dinilai baik semua, berkah semua. Nah, karena itu Bapak Ibu, salat tidak hanya mukjizat Allah kepada Rasul lewat Isra Mi'raj, tetapi sholat juga dibagikan kepada umat Islam. Lailatul Qadar tidak hanya dominasi Rasulullah SAW, tapi umat beliau dipersilakan untuk meraih malam kemuliaan itu. Inilah Syahrul Mubarak. Apa sih sebenarnya mubarak itu? Barokah itu atau berkah itu? Jangan keliru berkat ya. Berkat rahmat Allah, berkat itu atas dasar gitu ya. Tapi kalau diberkati itu lain lagi itu. Atau bawa berkat bedo mana itu ya. Nah, Bapak Ibu, berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu kebaikan-kebaikannya terus bertambah, berkembang, berkesinambungan, itu berkah. Detik demi detik sepanjang Ramadan
itu mengandung keberkahan kalau diisi dengan ibadah dan amal soleh. Ya. Walaupun tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi jangan dititik, masih koma itu. Lek tidurnya aja ibadah, pakai meleknya tambah ibadah gitu. Kalau itu dikasih titik, ya siang-siang ya tidur terus. Melek-melek nyiapno buka. Itu puasa khawash. Puasanya orang awam, kata Imam Ghazali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu demi waktu sepanjang Ramadan, baik siang maupun malam, itu penuh dengan berkah. Maka sia-sia, sayang kalau waktu yang penuh dengan berkah ini disia-siakan. Inilah motivasi. Dan motivasi seperti ini baru kita terima kalau kita ngaji. Kalau nggak ngaji, dari mana dapat motivasi? Wong sing ngaji aja kadang-kadang. Bapak sendiri loh yang jawab. Enggak apa-apa. Ngantuk dalam pengajian itu enggak apa-apa. Karena Rasulullah itu bersabda, "An-nu'asu fil qatli minallah wa nu'asu fis shalah minasyaiton." Ngantuk ketika berjihad itu rahmat dari Allah, sedang ngantuk ketika sholat itu godaan setan. Karena itu kalau pengajian ngantuk, tidak apa-apa, ditidurkan. Yang penting nggak bawa bantal aja. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Nah, sekarang mari kita kembangkan hakikat berkah, satuan-satuan hakikat berkah itu harus kita jaga, Bapak Ibu. Misalnya, usia yang berkah itu usia yang diisi dengan amal soleh, dengan semangat fastabiqul khairat. Ini kalau kita gunakan untuk ibadat di bulan Ramadan sangat bagus. Ya. Fastabiqul khairat itu motivasinya. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Sampai 2 kali loh Allah mengulang fastabiqul khairat dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah 148 dan surat Al-Maidah 48. Tidak main-main tuh. Jadi usia kita ini biar barokah, kebaikannya terus meningkat, kualitas usia lebih tinggi daripada jumlah usia, itu yang kita harapkan. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Tanah yang berkah bukan sekedar subur dan panoramanya indah. Karena tanah yang tandus seperti Mekah dan Madinah punya keutamaan tidak tertandingi di hadapan Allah. Fakta kan? Ya. Kalau tanah kita ini subur, makmur, gemah, ripah, loh jinawi gitu ya. Sampai ditambah toto, tentrem, kerto, rahajo, meskipun sebentar lagi banyak PHK. Demi efisiensi, ya. Meskipun tanahnya subur, tapi kalau Allah enggak memberi berkah karena penghuninya munafik, berkhianat, ya, kalah dengan tanah yang tandus seperti tanah suci Mekah yang penuh dengan berkah. Ya, tanah yang tandus otomatis nggak bisa ditanamin apa-apa. Tidak ada pohon pisang di Mekah itu. Tapi pisang terbaik di dunia banjir di Mekah. Pisang dari Thailand, dari Argentina, dari Amerika Latin banjir di sana. Pisang dari Dampit nggak ada. Pisang dari Lumajang juga nggak ada. Nggak ada pohon apel. Tapi buah apel banjir di sana. Nggak ada pohon apokat, nggak ada pohon-pohon semangka macam. Hanya di Taif memang subur. Mekah nggak ada. Tapi berkah itu mengalir.
Semua buah ada kok di mall, yang dijual-jual pedagang kaki lima itu luar biasa. Sayur-sayur juga ada di sana. Ya. Yang enggak ada itu cuma juwet sama rungkem saja enggak ada. Kecuali dibawa oleh orang Jawa, bawa juwet sama rungkem. Jadi tanah yang berkah itu adalah tanah yang ya meskipun tandus tapi berkah itu manfaatnya besar sekali. Dan warzuqum minas samarot, doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah. Dan berilah rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Surat Ibrahim 37. Doa Nabi Ibrahim terbukti itu. Contoh lagi, makanan yang berkah itu bukan dilihat dari komposisi gizinya yang lengkap, tapi makanan yang mampu mendorong pemakannya senantiasa bersyukur dan semakin taat kepada Allah. Itu makanan yang barokah. Maka tepat kalau mau makan itu Allahumma barik lana fima razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana, ya Allah anugerahkan berkah pada rezeki yang Kau anugerahkan kepada kami. Nyambung. Makanannya barokah, mintanya barokah. Namun halalan thayyibah harus menjadi awal mencari makanan. Sebab kalau yang didapat itu makanan yang tidak halal dan tidak thayyib, meskipun doanya Allahumma barik lana, nggak nyambung. Agar makanan itu barokah, sumber makanan harus halalan thayyibah. Sehingga barik lana fima razaqtana. Kalau yang dimakan itu hasil korupsi, mestinya malu Allahumma barik lana. Tepatnya itu Allahumma laknatana. Cik nyonyor itu lambene. Ini sariawan, gak mereteli itu. Jadi Bapak Ibu, makanan yang berkah itu kalau asal makanan itu halalan thayyibah, dan dengan makan itu berkahnya, ketaatannya semakin bertambah. Sikapnya syukur dan qanaah. Tidak main-main loh. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita fal yang duril insanu ila ta'amihi, surat Abasa itu. Enggak main-main. Saya meneliti ada 26 akhlak makan yang diajarkan oleh Rasul. Hanya makan itu ngantarkan nasi lauk pauk ke mulut itu diatur sampai 26 akhlak oleh Rasul. Belum ada agama di dunia ini yang ngatur hanya makan saja sampai 26 aturan. Kenapa? Makan itu berkaitan dengan karakter. Makanan itu sampai ke akhirat. Jadi bukan urusan perut, bukan urusan gizi saja, tapi makanan yang berkah itu akan berdampak positif dunia akhirat. Karena itu semua harus berkah, apalagi di bulan Ramadan. Jadi keberkahan itu muncul ketika kita berbagi makan kepada orang yang berpuasa. Manfaat roso iman, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang melaksanakan puasa, tanpa mengurangi pahala orang yang terima makanan dari kita. Itu barokah. Motivasi berkah makan tidak hanya untuk kita, tapi bagaimana makan itu juga dinikmati oleh orang yang berpuasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang banyak memberi manfaat untuk orang banyak, menjadi sumber inspirasi, sumber inovasi, dan sumber motivasi. Karena itu ilmu harus terus disebarkan.
jangan disimpan. Ilmu itu harus terus disebarluaskan, jangan disembunyikan. Karena itu para ulama harusnya mengemban warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Apa yang diwarisi? Ilmunya. Nabi tidak mewariskan tahta kepada ulama. Nabi tidak mewariskan harta kepada ulama. Yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu untuk disebarluaskan oleh para ulama. Karena itu ilmu yang berkah itu kalau selalu disebarluaskan. Penghasilan yang berkah bukan karena gaji besar dan bertambah, namun yang menjadikan jalan rezeki bagi lainnya. Dan semakin banyak orang yang terbantu dengan penghasilan tersebut. Jadi berkahnya penghasilan itu kalau berbagi. Pertama, yang bukan haknya segera keluarkan, namanya zakat. Zakat itu mengeluarkan yang bukan hak kita untuk diserahkan kepada yang berhak. Maka zakat bukan pemberian orang kaya kepada orang miskin. Zakat bukan pemberian orang kaya kepada orang miskin, tapi kewajiban orang kaya untuk mengeluarkan yang bukan haknya lantas diserahkan kepada yang berhak, bukan diberikan. Nah, agar penghasilan itu berkah, maka setelah menjadi bersih, tidak bercampur dengan hak orang lain, sisa itu digunakan, dibelanjakan di jalan Allah, bukan di jalan setan, bukan di jalan nafsu, tapi di jalan Allah. Untuk sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Itu di jalan Allah. Tapi kalau digunakan untuk maksiat, dosa, minum, mensponsori kemungkaran, itu di jalan setan dan di jalan nafsu, tidak akan barokah. Karena itu penghasilan itu harus segera diminit, yang bukan haknya segera dikeluarkan sehingga menjadi penghasilan yang barokah, tidak dikotori oleh hak orang lain, namanya zakat. Selebihnya menjadi sedekah, dibelanjakan di jalan Allah secara bebas untuk sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Yang penting tidak untuk maksiat. Dan bapak-bapak itu sudah dimotivasi oleh Rasulullah bahwa sebaik-baik sedekah adalah belanja nafkah yang diberikan suami kepada istrinya. Karena itu bapak itu semakin banyak memberikan nafkah kepada istri, sedekahnya semakin baik. Pak, karena itu nggak boleh ada iki duit lanang, iki duit wedok. Terus duit wedok kabeh lah. Sing penting istri itu amanah tuh. Nah, agar istri amanah, suami pun harus memberi teladan amanah. Sehingga suami memberi teladan amanah, istrinya ikut menjadi istri yang mar'atus sholihah. Itu, Pak. Jadi penghasilan berkah itu seperti itu. Contoh lagi, anak-anak yang berkah bukan sekedar jumlahnya banyak serta sukses meraih gelar pekerjaan dan jabatan yang hebat, tapi ia yang senantiasa taat kepada Allah dan tidak henti mendoakan kedua orang tuanya. Inilah anak yang barokah. Kebaikannya terus meningkat. Oleh karena itu, ini perlu kita jaga. Menjaganya dengan apa? Allah memberikan petunjuk dalam surat Al-A'raf 96. Nyambung dengan iman dan takwa puasa itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi.
Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Sayangnya mereka mendustakan itu. Akhirnya apa? Bukan berkah tapi azab yang turun. Karena itu kunci memelihara berkah dari Allah adalah iman dan takwa. Nah, iman dan takwa itu bisa diraih, dibangun, diwujudkan lewat puasa di bulan Ramadan. Dengan begitu, puasa yang kita kerjakan mengantarkan kita menjadi beriman dan bertakwa, insya Allah menjaga keberkahan apapun yang dianugerahkan Allah kepada kita. Nyambung ayatnya, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam riwayat Ahmad, sungguh Allah menguji hamba dengan pemberiannya. Diuji, semua anugerah Allah itu bernilai ujian. Barang siapa rela dengan pembagian Allah terhadapnya, maka Allah akan memberikan keberkahan baginya dan akan memperluasnya. Dan barang siapa tidak rela, maka tidak akan mendapat keberkahan. Karena itu menerima rezeki apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, dua sikap yang harus muncul, yaitu apa? Syukur dan qanaah. Syukur itu berterima kasih, qanaah itu menerima segala pemberian Allah dengan ridho. Itu dijamin barokah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manggil, wahai hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya, tidak tamak dan tidak mengemis, maka harta itu akan barokah. Namun barang siapa yang mencarinya dengan keserakahan, maka harta itu tidak akan berkah. Seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Ya. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah berkah. Ya. Syahrun azimun mubarak, bulan yang penuh berkah. Kalau nilai-nilai dan contoh-contoh keberkahan tadi kita wujudkan di bulan suci Ramadan, kita nggak bisa bayangkan betapa berkahnya hidup kita itu dan betapa tenangnya hidup itu. Nah, sekarang apa dampak hidup tidak barokah itu? Ketika hidup tidak mendapat berkah dari Allah, hidup di dunia tidak ada lagi kebaikan, karena yang berkembang hanyalah kejahatan. Hidup mengalami krisis kebahagiaan karena yang berkembang hanyalah kezoliman. Bagaimana orang bisa bahagia kalau perilakunya zolim? Tidak bisa. Boleh terbahak-bahak boleh karena berhasil menzolimi orang, tapi dia tidak akan barokah. Boleh berwajah sumringah karena berhasil menzolimi orang, tapi dia nggak akan bahagia. Karena apa? Nggak barokah, Pak. Krisis kebahagiaan akan terjadi kalau kezoliman yang dibudayakan. Bergelimang dengan harta kekayaan, tapi tidak dapat menikmati jabatan, menjadi sumber fitnah dan bencana karena dihiasi dengan sifat tamak dan khianat. Inilah hidup tidak barokah. Nyata. Anak keturunan tidak dapat diharapkan menjadi anak yang soleh karena darah dan dagingnya tumbuh dari harta yang haram. Sifat dan perilakunya tidak berakhlak, berperangai buruk dan menakutkan. Rumah tangga yang tidak mendapat berkah adalah rumah tangga yang tidak ada kedamaian, jauh dari cita-cita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah,
Di antara suami istri cenderung saling mengkhianati, lebih menonjolkan egoisme dan individualisme masing-masing. Jauh dari keberkahan. Bisnis atau usaha yang tidak berkah adalah usaha yang diwarnai dengan kecurangan, manipulasi, sehingga setiap penghasilan yang diperoleh tidak dapat dinikmati karena hilang berkahnya. Kedudukan atau jabatan yang tidak berkah adalah jabatan yang diperoleh dengan cara curang, nepotisme, menyogok, saling tikam menikam, saling jegal menjegal. Maka selama menjabat akan diwarnai dengan masalah yang tidak kunjung terselesaikan karena tidak mendapat pertolongan dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menolong pejabat-pejabat yang jujur, yang amanah, yang bertanggung jawab, yang punya integritas, yang kompeten, yang profesional, akan ditolong oleh Allah untuk menyelesaikan urusannya. Tapi pejabat yang curang, yang nyogok, yang nepotisme, yang tidak kompeten, yang tidak profesional, dan tidak punya integritas, nggak akan ditolong oleh Allah. Apalagi jasanya tidak jelas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasul memberikan warning yang sangat serius. Seorang hamba yang diserai Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia mati pada hari kematiannya ketika ia menipu rakyatnya, Allah pasti akan mengharamkan masuk surga. Keras sekali. Riwayat lain, riwayat Muslim, sampai Rasulullah berdoa, ya Allah, barang siapa menguasai salah satu urusan umatku lalu menyusahkan mereka, maka berilah kesusahan padanya dunia akhirat. Bapak Ibu, Syahrul Maghfirah ini jadi bulan ampunan. Jika seorang hamba berbuat dosa, dosa itu seperti titik noda yang mengotori hatinya. Semakin banyak, hati itu semakin berkarat seperti ini. Jadi hati bisa berkarat karena dosa, maksiat, kemungkaran. Seperti sabda Nabi, ya. Sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi bila terkena air. Beliau ditanya, bagaimana cara membersihkannya? Rasulullah bersabda, memperbanyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Itu pembersih hati yang kotor. Pembersih hati yang kotor. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di bulan Ramadan zikrul maut itu sangat efektif. Membaca Quran, memang bulan Ramadan Syahrul Quran. Sehingga selain bulan ampunan Syahrul Maghfirah, Ramadan juga Syahrul Quran. Selain turunnya Al-Quran namanya Nuzul Quran, Ramadan juga bulan dibacakan Al-Quran. Nah, karena itu bangun tekad. Mumpung Allah memberikan Syahrul Maghfirah, samudra ampunannya, maka manfaatkan untuk membersihkan dosa dengan satu tekad. Jangan sampai dosa terbawa mati. Dosa selesaikan ketika kita hidup, dengan Allah kita taubatan nasuha, dengan sesama kita saling bermaaf-maafan. Agar apa? Dosa tidak sampai terbawa mati. Mengapa? Kalau dosa terbawa mati, resikonya besar. Sesudah mati, nggak ada waktu untuk taubat, nggak ada waktu untuk saling bermaafan. Sudah nggak ada lagi halal bihalal sesudah mati. Nggak ada lagi saling bermaafan. Resikonya dosa kalau terbawa mati, pembersihnya cuma satu, yaitu api neraka. Daripada menghadapi resiko seperti itu, mending sebelum ajal kita tiba, kita habiskan dosa dengan meraih maghfirah. Dan bulan Ramadan itu Syahrul Maghfirah. Syahrul Sabr. Ibnu
wa huwa saru sabr as-sabru sabul jannah. Ini Ibnu Huzaimah dari Salman Al-Farisi mengutip khutbah akhir Sa'ban yang disampaikan Rasul, diantaranya Ramadan itu bulan melatih sabar, dan sabar itu balasannya adalah surga. Kemudian Syahrul Quran sudah jelas, dan yang terakhir Syahrul Jaza. Ini kemenangan Allah yang luar biasa Bapak Ibu. Seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah berfirman kecuali puasa. Sebab pahala puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwat dan makannya karena aku. Karena itu semata-mata mencari ridhonya Allah. Baik man soma Ramadona maupun man qoma Ramadona, dua-duanya imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena itu jaza, balasan dari Allah ini tidak terangkakan, tidak terbilangkan. Kelipatannya sudah nggak ada Pak. Selama kelipatan itu masih muncul angka, itu belum tidak terhingga, masih terhingga. Selama kelipatan itu masih terangkakan, masih terhingga. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan tidak terhingga, diurus oleh Allah sendiri, itu sudah nggak terangkakan lagi. Karena itu balasan ini mari kita raih dengan semangat. Lagi-lagi perlu motivasi. Motivasi posisi puasa, motivasi sarun adimun mubarak, Syarul Maufiroh, Syarul Jaza, Syarul Quran, dan Syarul yang lain kecuali Syarul Gunawan. Bapak Ibu, saya kira ini mudah-mudahan kajian kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi sehat walafiat untuk bisa ibadah puasa dengan baik dan sempurna, semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.